Shalom, pagi. Mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami. Pagi ini kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, menyucikan hati dan pikiran kami buat firman Allah, dan boleh menyucikan hidup ini yang boleh berkenan, sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa sama. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 21 sampai ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat 21 sampai ayat 41. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu, dan siapa yang memelihara matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya, sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kepada kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu seorang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelihara matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu telah mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata padanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga kamu, bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelihara mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihara mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian bertemu dengan dia dan berkata, percayakah kamu kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata didengar oleh beberapa orang Farisi dan beberapa di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah ini berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami lihat, maka tetaplah dosa. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat baik buat kita pagi ini. Satu ayat buat jadi mutiara buat kita. Kita perhatikan pada ayat 31. Kita tahu
bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Betapa penting kita menjaga kesucian itu. Betapa penting kita hidup dalam pimpinan Paulus. Kita disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Paulus. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus, berarti kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita hidup benar, tidak main-main dosa, hidup dengan kekudusan, pasti yang kita lakukan kehendak Roh Kudus atau kehendak Allah. Sebagaimana kita berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan mendengar orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, kehendak Roh Kudus. Betapa penting kita menjaga usia hidup dengan baik. Betapa penting kita menjaga hidup dengan baik. Sebab firman Allah berkata Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Allah kurang singkat, bukan telinga Allah kurang mendengar, tapi memisahkan antara manusia dengan makhluk Allah itu dosa. Maka kita hidup minta kepada Tuhan dalam kekudusan supaya kita doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata saudara, menteraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, terima takut kepada Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.